saya Duta Marsela Warubo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Selamat menyaksikan. Materi pertama, uji regresi linear ganda. Regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dalam regresi linear berganda, variabel dependennya harus numerik dan variabel independennya boleh numerik dan boleh juga campuran atau numerik dan kategori. Selanjutnya, perhitungan uji statistik. Menurut Iduan 2018, rumus yang digunakan dalam melakukan uji statistik yaitu uji regresi linear ganda adalah sebagai berikut. Persamaan analisis regresi linear ganda Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sampai seterusnya, di mana Y variabel terikat, X1, S2 variabel bebas, alfa intercept atau konstanta, B1, B2 koefisien regresi. Langkah-langkah dalam mengerjakan uji regresi ganda dan korelasi ganda yaitu: pertama, buatlah HA dan H0 dalam bentuk kalimat, buatlah HA dan H0 dalam bentuk statistik. Ketiga, buatlah tabel penolong, menghitung angka statistik. Yang keempat, hitunglah nilai-nilai A, B1 dan B2 dengan persamaan rumus nilai persamaan untuk dua variabel bebas. Cara pertama, sigma Y sama dengan A dikali N dikali tambah B1 sigma X1 sama dengan B2 sigma X2. Sigma X1 Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 sigma X1 pangkat 2 sama dengan B2 sigma X1 X2. Sigma X2Y sama dengan A dikali sigma X2 ditambah B1 sigma X1 X2 sama dengan B2 sigma X2 pangkat 2. Rumus nilai persamaan untuk dua variabel bebas. Cara keduanya ada di sini nomor tabel, hitung sampai N sama dengan adalah datanya, baru X1, X2, Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, di sini ada rumus B1 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1 Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2 Y dibagi sigma X2 pangkat 2 1 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Lalu B2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 Y sama dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1 Y dibagi sigma X1 di pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Alfanya sigma Y dibagi N dikurang B1 dikali sigma X1 dibagi N dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi N. Dengan langkah-langkah dan yang kelima, hitung nilai korelasi ganda R X1 X2 Y dengan rumus Y pangkat 2 yang dimana rumusnya dibagi B1 dikali sigma X1 Y ditambah B2 dikali sigma X2 Y dibagi sigma Y2. Hitung nilai determinan korelasi ganda dengan rumus KP sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Yang ketujuh, menguji signifikansi korelasi ganda dengan rumus F hitung sama dengan R pangkat 2 N dikurang M dikurang 1 M dibagi M dikali 1 dikurang R kuadrat. Menentukan aturan pengambilan korelasi ganda. Kaidah pengujian signifikansi: jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak signifikan, jika F hitung lebih kurang dari F tabel maka H0 diterima tidak signifikan. Cari nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus F tabel sama dengan F1 dikurang alfa dB penghilang sama dengan M dB penyebut N dikurang M dikurang 1. Yang kesembilan yaitu buat kesimpulan. Selanjutnya, pengolahan data pada uji regresi linear ganda dengan SPSS. Pengolahan data merupakan tahap penting setelah data dikumpulkan dari lapangan. Data harus dianalisis sesuai karakteristiknya agar hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasikan. Tahap-tahap pengolahan data regresi linear berganda SPSS. Yang pertama, pada lembar variabel view dari SPSS data editor kita definisikan variabel umur dengan nama variabel X1, variabel tinggi dengan nama X2, variabel berat badan dengan nama Y. Kemudian pada lembar data view dan SPSS data editor kita masukkan data umur, tinggi dan berat badan. 3. Klik analisis regresi linear. Keempat, kemudian akan didapatkan tampilan. Yang selanjutnya, kelima, pindahkan variabel berat badan ke dalam box berjudul dependen dan variabel umur ke dalam box berjudul independen. Demikian pula untuk variabel tinggi.
Berikutnya, pastikan Anda memilih metode enter, kemudian klik tombol statistik dan pastikan Anda memberi tanda cek pada estimate model fit, collinearity, dan Darwin-Watson. Kemudian klik continue, klik plots, kembali normal probability plot, kemudian pindahkan standar residual just rate ke dalam kotak Y dan standar predicted value JPRRD ke dalam kotak X, kemudian klik continue dan klik OK. Akan didapat hasil regresi berganda dari SPSS, lalu terakhir interpretasi hasil. Baik, kita masuk bagian soal kasus pertama. Seorang peneliti ingin menggunakan regresi linear ganda untuk meneliti pengaruh data pendidikan ibu dan pendapatan keluarga terhadap status gizi anak. Sebelum menganalisis data, asumsi apa yang harus dipenuhi? A. Data harus seluruhnya kategori. B. Data tidak boleh berdistribusi normal. C. Harus ada autokorelasi agar model valid. D. Harus terpenuhi asumsi linearitas, normalitas, tidak ada multikolinearitas, tidak ada autokorelasi dan homoskedasitas. E. Variabel bebas harus memiliki nilai yang sama. Jawaban D. Pembahasan. Model regresi harus memenuhi syarat linearitas, normalitas, residu, tidak ada multikolinearitas, tidak ada autokorelasi, dan varians residu konstan. Soal kasus kedua, yaitu seorang tenaga kesehatan menemukan bahwa UGF memiliki nilai P lebih kurang dari 0,05. Apa interpretasinya? A. Model regresi tidak layak. B. Tidak ada variabel bebas yang berpengaruh. C. Variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. D. Semua variabel harus dihapus dari model. E. Data harus diuji ulang secara keseluruhan. Jawabannya C. Pembahasan menandakan semua variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Soal kasus yang terakhir, mengapa SPSS sering digunakan dalam analisis regresi linear ganda? A. Tidak dapat mendeteksi multikolinearitas. B. Hanya mampu menganalisis data kecil. C. Mampu memproses data otomatis dan menyediakan output lengkap terhadap uji asumsi klasik. D. Tidak dapat menghitung uji F dan uji T. E. Hasilnya tidak dapat digunakan untuk penelitian ilmiah. Jawabannya C. Pembahasan. SPSS mampu otomatis menghitung regresi dan menyediakan uji asumsi klasik lengkap. Baik, sekian dari hasil materi saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.